Ikan diimpor dari mana? Karet sawit diimpor dari mana? Kalau lu pintar, ingat yang boleh berkomentar hanya orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Dia tak mengatakan pula ya, Malaysia ini membeli babu juga dari Indonesia. Jadi itu nanti kesannya kamu akan menemukan, oh Indonesia tuh kampung ya, fix kamu akan menemukan negatifnya aja gitu. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu video geng yang membuat saya ini macam mengganjal dalam hati geng, karena ini ada salah satu seorang wanita Indonesia, nampaknya ini macam dari Medan ya, dan beliau itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada netizen Malaysia, dan ini membuat pro dan kontra influencer dan juga TikToker antara Indonesia dan Malaysia. Dan kalau kalian tengok video ini mungkin agak panas sedikit, tapi video ini ada edukasinya juga. Oke geng, daripada nanti penasaran, kita dengarkan dulu percakapan atau pertanyaan-pertanyaan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kota Medan. Oh, dan Medan. selamat menuju malam untuk Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Viral kan? Rame kan? Nah, akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk netizen Malaysia. Kenapa kalian mengatakan negara Indonesia negara miskin? Oh. Dan mengapa kalian katakan negara Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Sedangkan Petronas minyaknya diimpor dari mana? Beras diimpor dari mana? Ikan diimpor dari mana? Karet sawit diimpor dari mana? Yang paling gampang untuk kamu ketahui, jilbab kau, mukena kau, pakaian dalam kau, itu belinya dari mana dan didatangkan dari mana? Kalau semuanya itu sebagian dikirim dari Indonesia, yang miskin negara siapa? Apakah ringgit itu barometer untuk mengatakan negara itu lebih kaya daripada Indonesia? Oh, tentu tidak. Kenapa? Dengan 300 ringgit dirubah ke Indonesia itu menjadi 1 juta, ternyata tidak bisa beli apa-apa di negara saya. Coba untuk netizen ini 1 juta. Dan untuk kalian orang-orang Indonesia penjilat bagi negara itu, Waduh. dengan kamu menggunakan paspor KTP dari Indonesia, tapi kau berani mencaci maki negaramu sendiri, tolong kau jawab. Kalau mau buat konten yang berfaedah, biar nanti kalau kau pulang nggak kena siksa, ya. Oke, untuk seluruh netizen Malaysia, tolong dijawab ya. Sarang tawon, gue bisa sahabatan dengan lo kalau lo pintar. Ingat, yang boleh berkomentar hanya orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Waduh. Okay. Kita musyawarah say, tidak perlu beradu argumen untuk membela tong kosong. Ya, tulis di kolom komentar, judulnya kita musyawarah, debat tapi sehat. Indonesia kaya raya, sarang tawon. Untuk netizen Malaysia, I love so much for Republik Indonesia, NKRI harga mati. Gua punya rumah pribadi
Gua punya mobil dan saya bukan kerja di bank. Ya. Mobil aku itu, aku orangnya sendiri sayang, tapi mobilku ada 3. Mobil-mobil mahal juga, kecuali untuk cari makan. Itu yang harga 200 juta. Geng, di sini saya akan sedikit berkomentar ya, sesuai dengan pengalaman saya. Karena saya orang Indonesia yang pernah hidup di Malaysia juga. Yang pertama kita bolak-balik yang pertama kita bahas tentang EQ di bawah rata-rata. Nah, kalau orang yang cakap macam ini geng ya, itu bukannya ria ya, bukannya sombong ya, menunjukkan hartanya segitunya sambil ketawa-ketawa, dan cara logat, cara cakap ataupun cara bicaranya itu macam itu kalian sudah tahu sendiri ya. Kalian sudah bolehlah menilai, dan saya yakin penonton saya ini orangnya cerdas-cerdas, pandai-pandai. Dan saya membuat video-video macam ini gen, bukannya saya ini menjilat, dan juga bukannya membuat perbandingan geng. Cuman saya ini sebenarnya teringin mengkritik kenapa saya cantumkan nama Indonesia yang melengkup di seluruh negara. Sebetulnya yang saya tuju itu bukan Indonesianya, tapi kalau saya sebut oknumnya langsung, itu nanti takutnya malah ada yang tersinggung ataupun salah paham. Jadi kita senang aja di Indonesia macam itu saja. Sebenarnya Indonesia ini tak salah, Indonesia tak salah. Indonesia memang saya akui itu juga maju juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan di Malaysia, memang ada sedikit perbedaan lah. Sebenarnya di Indonesia ini juga banyak keindahan ataupun kekayaan alam, akan tetapi ada beberapa oknum itu orang yang bersangkutan, oknum yang teringin membesarkan perutnya sendiri, itu masih banyak di Indonesia, dan itu yang harus kita berantas. Sebenarnya itulah tujuan kita ini geng, agar menyentuh negara-negara lain seperti contoh Malaysia. Oke, nah selanjutnya kita bahas yang 300 ringgit Malaysia, 1 juta di Indonesia tak boleh dapat apa-apa. Waduh, ini menurut saya salah geng. Di Indonesia 1 juta itu memang mungkin menurut kalian yang mempunyai uang banyak itu tak seberapa besar lah nilainya, tapi menurut kami bagi rakyat kecil itu cukup besar geng, 1 juta itu geng. Dan 1 juta di Indonesia, kalian tengok sendirilah ya, yang bekerja di Alfamart, kedai-kedai baju macam itu ya. Nah, kalau di Malaysia itu macam 7-Eleven, itu gajinya berapa? Ada loh geng yang masih di bawah 1 juta, itu ada, itu dalam 1 bulan geng. Coba bayangkan, kalau di Malaysia RM 300 ringgit Malaysia itu ya, situ saya pernah bekerja di sana geng, sebagai pemanen sawit atau kuli kebun geng ya. Itu 300 ringgit Malaysia itu saya dapatkan cuman 2 hari saja boleh dapat geng. Kalau malasnya 3 hari lah, tapi saya rasa 2 hari yang pernah saya alami ya, itu sudah dapat geng di Malaysia. Perbandingannya di Indonesia ini 1 bulan geng, dan kita nak melamar masuk, nak cari kerja di kedai-kedai macam 7-Eleven macam itu, ada persyaratannya tertentu. Sementara kalau di Malaysia, di perkebunan aja geng, itu tak ada alasannya, yang penting kita ada kemauan aja macam itu. Mohon maaf sekali, ini bukannya saya ini menjatuhkan negara saya sendiri, bukan. Saya hanya teringin meluruskan saja atau memberikan contoh ya, edukasi saja lah ya. Dan video ini bukan saya saja yang mempunyai pendapat, ada juga orang Indonesia yang membalas video tersebut. Tentunya penasaran pembalasan ataupun jawaban dari video tersebut itu macam mana? Jom langsung kita simak saja video yang berikutnya. Oke, di sini ada satu pembetulan ya, impor dan ekspor ya. Kalau ekspor macam negara Indonesia mengekspor barang-barang dari dalam negeri ke luar negara ya. Kalau impor macam Indonesia membeli barang dari negara luar ya. Di sini aku buat video yang tentang video yang dah tayang tuh, membalas statement dari wanita edukasi yang di Sumatera Utara yang mengatakan minyak diimpor dari mana. Dia mengatakan seakan Malaysia ya membeli minyak dari mana.
membeli sawit dari mana, membeli ikan dari mana, ya. Dia tak mengatakan pula ya, Malaysia ini membeli babu juga dari Indonesia. Oh. Ya, dia tak mengatakan itu. Seharusnya ya si wanita edukasi itu bangga ya. Malaysia membeli hasil bumi Indonesia. Berarti ya Malaysia ini lebih kaya dari Indonesia sebab mampu membeli hasil bumi Indonesia. Dia tak berpikir ke situ. Dia ingat Malaysia ini minta free minyak-minyak yang diimport itu free, dia ingat. Jadi pembetulan, oke? Nah itu geng, itu salah satu pembetulan geng, barang import dan ekspor keluar masuk negara Indonesia dan juga di Malaysia. Kalian sudah jelas sekali, sudah detail sekali, jadi saya sudah tak payah menjelaskan ulang kembali ya, karena tadi takutnya terlalu panjang durasi, karena ini ada salah satu video, karena video hal-hal tersebut itu netizen Malaysia itu sampai salah dengan Indonesia, yang konon katanya Indonesia itu masih jauh ketinggalan dengan kemajuan di Malaysia, dan video ini adalah edukasi dibahas oleh orang Indonesia juga yang ada di Malaysia. Nah, macam mana videonya? Kita lanjutkan video yang berikutnya. Hai untuk orang Malaysia, aku mau cerita satu hal untuk kalian. Ini sebenarnya tidak terlalu penting ya untuk dijelaskan, tetapi menurut saya itu adalah sesuatu yang pengen diedukasikan untuk kalian teman-teman Indonesia, untuk kalian teman-teman Malaysia. Salah satunya di sini kan saya punya teman, kalau orang sini bilangnya member kan. Jadi member saya nih, dia bertanya dengan saya, masa tuh ada bus lalu kan, ada bus lewat depan kita. Pas tuh dia tanya, Akak, bus tuh macam mana U-turn pas tuh dia tanya sama saya macam tuh, bagaimana cara bus itu berbelok atau berbalik arah gitu kan, berputar lah, istilah kata itu berpusing gitu kan. Terus saya bilang, dia pusing lah, dia cari laluan yang memang pas ngam, dia pusing lah dekat situ. Tak, dia kan panjang, dia cakap kan. Dia cari jalan yang besar, pas tu dia pusing, atau ke dia cari belokan simpang yang boleh lalu semula lah, saya cakap kan. Pas tu kak, dekat Indonesia tu ada ke bas? Dia cakap macam tu. Adalah, saya jawab kan. Adalah bas, lagi banyak bas kat situ. Sebab kita pun ada kilang pun yang guna bas bekerja. Lepas tu ada bas untuk awam juga, bas untuk beramai-ramai macam tu, saya cakap kan. Kan jalannya kecil kak dekat Indonesia tu. Kenapa ada bas Bas tu kan panjang, nanti dia U-turn macam mana? Stop dulu sampai sini ya. Okey, paham sampai sini? Aku mau jelasin tentang apa? Okey ya. Nah, aku baru tahu sekarang ini kebanyakan orang Malaysia itu memandang kecil orang Indonesia karena perihal itu gitu. Sampai sekarang orang Malaysia tuh masih mengira Indonesia tuh masih jauh sangat tertinggal gitu. Padahal kalau dibilang ya, sebenarnya tuh Indonesia tuh udah maju. Kalau kita masuk daripada bandarnya atau daripada kota-kota yang ada di Indonesia itu udah bagus loh. Karena waktu di Malaysia ini aku nggak selalu duduk di bandar ya, karena aku juga ada di kampung-kampung. Aku juga melihat daerah kampung di Malaysia sini gitu kan. Itu juga ada rumah-rumah yang masih kecil, orang-orangnya masih bisa dikatakan menengah ke bawah gitu kan. Rumahnya masih kayu, rumahnya masih kayu panggung zaman dulu gitu, masih ada gitu. Cuman dari cerita yang aku dapat, mereka ini setiap orang miskin di sini mendapatkan bantuan dari kerajaan mereka tiap bulan gitu. Terus rumah sakit di sini, kalau untuk rumah sakit kerajaannya itu untuk semua rakyat Malaysia itu tidak dipungut biaya yang besar. Contohnya waktu itu ada teman aku masuk rumah sakit rawat inap 2 hari, 1 hari 1 malam deng. 1 hari 1 malam itu cuma bayar RM20 gitu. Cuma RM60.000. Jadi sejahteranya mereka itu ya di situ, mereka itu mendapatkan support dari pemerintah gitu kan. Lepas itu aku juga ada cerita sama teman, dia tiap tahunnya itu dapat duit tahunan dari
kerajaan gitu, sekitar 2000 berapa gitu, aku nggak pasti. Waktu itu ada dapatlah 2000-an gitu ngomongnya gitu. Untuk orang Malaysia nggak apa-apa kalau suatu saat nanti kamu punya banyak duit nih, sekitar 5 ribuan aja deng, 5.000 duit, kamu pergi ke Indonesia, kamu pergi ke suatu tempat yang memang tujuan kamu lah gitu. Jangan pergi ke tempat yang miskin kayak perkampungan gitu kan, atau ke tempat-tempat yang belum terlalu terkelola gitu. Kayak di sini kan kampung-kampung juga nggak terlalu tersorot ya. Sama, jangan pergi ke tempat yang tidak tersorot. Jadi itu nanti kesannya kamu akan menemukan, oh Indonesia tuh kampung ya. Fix kamu akan menemukan negatifnya aja gitu. Pergi aja ke kotanya, di situ juga ada kok makanan enak, tempat bersih gitu. Terus hotel-hotel yang murah juga ada gitu loh. Dan jalan yang di sana itu juga bagus. Kalau jalan kampung memang kita jelek ya, tapi jalan-jalan untuk perkotaan itu udah tertata kok, udah rapi, udah bagus banget. Beneran. Contoh kamu datang ke Batam aja deh. Yang paling dekat dari Malaysia adalah Batam. Datang ke kota Batam, kota kecil itu, lihat. Aku yang hidup di Batam selama 3 tahun setengah, itu sangat hafal ya kontur Batam itu seperti apa. Jalan Batam itu sekarang udah 5 jalur, 5 lajur, ya. 1 lajur itu 5. Kalau 2 lajur 10. Bayangin kita mau belok aja itu takut guys, apalagi mau nyebrang itu Batam, apalagi di kota-kota lain gitu. Kita nggak tahu kota mana yang dimaksud oleh temen aku ini gitu. Tapi yang aku pernah datangin kota-kota ya, kayak Banten, Jogja, Jawa Tengah, Jogja Jawa Tengah ya, Jawa Barat, Jakarta, Batam, itu yang aku temukan jalannya bagus-bagus. Beneran, jalannya bagus-bagus. Tapi kalau yang aku maksud sebelum ini tentang Indonesia, perkara sampah itu memang masih Indonesia itu kenapa merembet sampai ke Malaysia orang-orang miskinnya, karena kami ini sangat ramai. 290 juta sekarang kalau aku dengar ya. 290 juta jiwa. Dan itu banyak banget. Sedangkan orang Malaysia itu semua totalnya 28 juta kan. Sangat jauh perbandingannya, 1 banding 290. Sangat jauh perbandingannya. 290 juta jiwa dibandingkan dengan 28 juta jiwa orang Malaysia. Jauh banget. Jadi nggak salah kalau kita ini bersebar kemana-mana. Kayak orang Cina di mana-mana ada, karena negeri mereka gede dan orang mereka juga banyak banget gitu. Oke? Ya, betul. Karena Indonesia ini rakyatnya banyak ya, hampir 300 juta. Sementara di Malaysia hanya sekarang itu lebih kurang 30 jutaan, saya tengok di Google tadi ya. Di Chinese itu juga banyak, bahkan lebih banyak daripada Indonesia. Tapi kenapa Chinese boleh maju? Chinese boleh banyak brand-brand dari Chinese yang keluar negara, macam ke Indonesia, ke Malaysia dan lain-lainnya. Karena Chinese sana ada ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, tujuan saya ini sebetulnya bukan membandingkan antara negara satu sama lain ataupun merendahkan. Saya membuat video-video macam ini itu agar untuk mengedukasi, agar kita ini boleh macam di negara Chinese, geng. Boleh mencontoh ke negara-negara lain agar negara kita Indonesia itu boleh maju macam di Chinese saja, geng. Sana, geng. Yang penduduknya itu banyak tapi boleh mensejahterakan rakyatnya dan sangatlah berkurang sekali koruptor-koruptor di sana. Nah, itulah tujuan saya, geng. Jadi bukan berarti apa-apa niat saya ini ya. Dan jangan salah paham lah antara netizen Indonesia dan juga Malaysia. Saran saya kalau tengok video jangan ditelan mentah-mentah, pahami dulu dengan apa yang kita tengok atau yang kita dengar, agar kita tak salah paham. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera, semoga Indonesia Malaysia maju bersama. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.